Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membahas hadis tentang salat isyraq. Salat isyraq. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, fa kana lahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tammah." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia bertahan duduk di tempat salatnya itu hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Para ulama menjelaskan kemudian terbit matahari dan ditambah sekitar 15 menit. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam hadis, salah satunya Imam At-Tirmidzi dengan satu hadis hasan. Artinya hadis ini bisa dijadikan dalil untuk beramal. Nah, inilah dalil dasar bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat sunnah isyraq. Nah, dalam situasi normal, para ulama mengajarkan bahwa makna hadis ini artinya kita sholat subuh berjamaah di masjid atau musola, bukan sholat di rumah ya. Jadi sholat subuhnya berjamaah di masjid, di musola, kemudian bertahan di masjid itu sampai terbit matahari, berzikir, baca Al-Quran, atau mendengarkan pengajian, atau membaca buku-buku Islam dan sebagainya, sampai terbit matahari, kemudian tambah 15 menit, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya sangat besar sekali, seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Nah, bagaimana dalam situasi sekarang? Situasi di mana kita, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana seruan pemerintah, diharuskan untuk sholat di rumah, tidak boleh ke masjid dulu ya sampai situasi normal, karena memang kondisinya sangat berisiko apabila kita berkumpul rame-rame, termasuk sholat berjamaah sekalipun, dan ini sesuatu yang memang harus kita lakukan. Apakah masih mungkin untuk melakukan hadis ini, mengamalkan hadis ini, melakukan sholat sunnah isyraq ini? Maka kalau kita baca penjelasan para ulama, atau kita dengar penjelasan para ulama, maka meskipun memang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, tetapi di antara pandangan yang tampaknya sangat baik untuk kita amalkan adalah bahwa masih bisa ya, kita masih bisa melakukan sholat isyraq ini dengan syarat pertama, sholat subuhnya berjamaah. Salat subuh berjamaah dengan istri, dengan anak-anak di rumah. Kemudian tentu di awal waktu ya, salat subuh berjamaah di awal waktu di rumah masing-masing. Kemudian bertahan di tempat salat itu, tidak pergi kemana-mana, tidak tidur dulu, tidak keluar dulu, tidak nyuci dulu, bertahan di tempat salat itu, baca Al-Quran, zikir, menghafal Al-Quran, baca buku, mendengarkan kajian online atau apapun, pokoknya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan zikrullah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sampai terbit matahari, lalu kemudian ditambah 15 menit, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, maka ini insya Allah masih bisa disebut, dikategorikan sebagai sholat sunnah isyraq. Insya Allah masih akan mendapatkan pahala sebesar pahala sholat sunnah isyraq, karena memang kondisi kita dalam kondisi ada uzur ya, ada halangan syar'i yang membuat kita memang tidak bisa menunaikan ibadah ini sebagaimana normalnya, yaitu salat subuh berjamaah di masjid, tidak pulang-pulang dulu, bertahan di masjid, dan seterusnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Maka karena itu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sangat baik sekali di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk tidak melewatkan kesempatan amal yang sangat agung, sangat besar ini. Bahkan mudah-mudahan setiap hari kita lakukan, mendapatkan besarnya fadilah, keutamaan dari salat sunnah isyraq, sambil kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, kita sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan ini menjadi penambah nilai dari ibadah Ramadan kita, untuk membuat kita mampu mengambil manfaat maksimal dari bulan agung yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.